Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Mujahid dan Mujahidah? Semoga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pada subtema ketiga, giat berusaha meraih cita-cita. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Setiap orang memiliki keinginan dan cita-cita. Untuk meraih cita-cita, tentunya kita harus berusaha dengan cara belajar yang rajin dan tekun. Dan kita harus memiliki jiwa pantang menyerah, karena pasti akan banyak rintangan dalam meraih cita-cita. Jangan sampai menyerah dan putus asa dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu puisi, bentuk puisi, dan ciri-ciri puisi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materinya mengenai apa itu deklamasi. Oke, hebat sekali. Deklamasi adalah pembacaan sajak yang disertai lagu dan gaya. Orang yang berdeklamasi disebut deklamator. Untuk dapat berdeklamasi dengan baik, kita harus memperhatikan unsur-unsur intonasi, penjiwaan, kejelasan suara, serta mimik muka yang sesuai penjiwaan. Mendeklamasikan sebuah puisi dilakukan dengan cara memberikan jeda yang tepat pada setiap kata, kalimat, dan bait puisi. Tanda jeda garis miring 1 berarti pembaca puisi berhenti sebentar. Tanda jeda garis miring 2 berarti pembaca berhenti agak lama. Tanda jeda garis miring 3 berhenti lama, yaitu saat puisi selesai dibacakan. Menangani sampah adalah salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam dapat terganggu, habis atau rusak jika tidak dilestarikan. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran akibat sampah plastik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pemakaian plastik. Yang kedua, mengganti plastik dengan benda yang dapat terurai di alam, misalnya kertas. Yang ketiga, memakai plastik berulang-ulang. Yang keempat, mendaur ulang plastik menjadi benda lain yang mempunyai manfaat baru. Yang kelima, menggunakan plastik dari jenis biodegradable sehingga dapat terurai lebih cepat di alam. Yang keenam, tidak membuang sampah plastik sembarangan, apalagi ke sungai atau ke laut. Ketujuh, tidak membakar sampah plastik sembarangan, baik di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Selain mengurangi dan mengatasi sampah plastik, kepedulian terhadap alam dan lingkungan diwujudkan dengan upaya pelestarian sumber daya hayati, seperti pada tumbuhan dan hewan. Kita dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan sumber daya hayati, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak memburu dan membunuh hewan dan tumbuhan liar. Yang kedua, tidak memetik atau merusak tumbuhan langka. Yang ketiga, sewaktu bertamasya atau berkemah, tidak merusak atau mengambil hewan atau tumbuhan dari habitatnya. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan, karena jika termakan hewan liar akan menyebabkan hewan tersebut sakit atau mati. Sampah dapat diolah menjadi barang baru yang menarik dan bermanfaat. Ada bermacam cara memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan hiasan. Salah satunya adalah karya kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah
karya seni yang dapat dibuat dengan cara menempelkan berbagai bahan seperti kertas, kertas koran, foto, pita, atau benda lainnya pada kertas polos. Dan montase adalah komposisi gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur beberapa sumber. Kemudian, mosaik adalah gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar. Indonesia termasuk negara yang sangat kaya akan sumber daya alam berupa bahan tambang. Bermacam-macam bahan tambang tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan pertambangan ini sudah menghasilkan devisa yang sangat banyak di negara kita. Misalnya daerah Timika Freeport memiliki jenis bahan tambang yang dapat menghasilkan emas. Kemudian, daerah Kalimantan Timur, Berau dan Samarinda memiliki jenis tambang batu bara dan minyak bumi. Begitu pula Sorowako, Sulawesi Tenggara memiliki jenis tambang nikel. Masih banyak lagi daerah-daerah lain yang memiliki jenis bahan tambang. Pemetaan persebaran sumber daya mineral ini penting untuk mengetahui ketersediaannya. Sumber daya mineral tersebut dapat dimanfaatkan misalnya minyak bumi dan gas. Manfaatnya untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Indonesia tidak hanya memiliki keragaman sumber daya alam bahan tambang, tetapi juga keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menjadikan Indonesia unik dan kaya. Adanya keragaman agama ini menjadikan Indonesia memiliki berbagai kegiatan keagamaan. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan keagamaan yang beragam tersebut berlangsung dengan rukun dan damai, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Coba kalian amati kalender tentang perayaan Hari Raya Keagamaan yang diresmikan sebagai hari libur nasional. Hari apa saja kah itu? Misalnya, nama hari raya adalah Hari Raya Idul Fitri. Yang merayakan adalah umat Islam. Waktu perayaan setiap tanggal 1 Syawal kalender Hijriah. Dan tujuan perayaan ini adalah merayakan kemenangan melawan hawa nafsu setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Menangani sampah adalah salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Namun, kita harus mencintai keindahan dan kebersihan. Indah dan bersih adalah sebagian daripada iman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali pada tema ke-7 subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat buat Ananda Mujahid dan Mujahidah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.